Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Rohana, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Ciasem, Kabupaten Subang. Kali ini saya akan membuat video percakapan pra-observasi supervisi akademik. Bersama saya sudah hadir Ibu Mary Agustini. Silakan Ibu Mary memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mary Agustini, pengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Ciasem. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Mer? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah. Begini Bu Mer, saya tuh mendapat tugas ya dari Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan supervisi pembelajaran terhadap Bu Mary begitu. Bagaimana Bu Mer, bersedia? Insya Allah saya bersedia. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Nah Bu Mer, sebelum melakukan supervisi kita melakukan percakapan terlebih dahulu ya. Untuk ya berbagi ilmu lah dan pengalaman sehingga nanti pada saat pelaksanaan observasi bisa berjalan dengan lancar ya. Setuju ya Bu Mer ya? Siap Bu. Oke, terima kasih. Ya. Nah Bu Mer, kira-kira nanti akan menggunakan kelas berapa nih untuk observasi? Insya Allah untuk observasi saya akan menggunakan kelas 10.1. Kelas 10.1. Materinya? Materinya mengenai lapisan hidrosfer atau lapisan-lapisan air. Subtemanya mengenai siklus hidrologi atau siklus air. Siklus air ya. Oke. Nanti saat observasi atau proses pembelajaran, kira-kira langkah-langkah pembelajaran yang akan Bu Mer lakukan itu bagaimana Bu? Nanti saya akan menggunakan metode PBL, Problem Based Learning, dengan langkah-langkah. Yang pertama mungkin apersepsi ya Bu, apersepsi. Setelah apersepsi akan dilakukan penilaian diagnostik. Kemudian pembelajarannya mungkin di awal setelah penilaian itu ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Kemudian saya akan memaparkan materi secara intinya gitu, secara garis besar dari materi tersebut. Kemudian siswa akan diberikan lembar kerja yang isinya mungkin yang pertama mengenai teori dari siklus-siklus hidrologi itu. Kemudian di LKPD berikutnya yaitu siswa disuguhkan pada permasalahan yang berkaitan dengan siklus hidrologi sehingga anak menganalisis problem atau permasalahan yang disediakan itu. Itu ada pembagian kelompok atau individu nih? Ya, nanti rencananya dibagi menjadi 6 kelompok. Dalam satu kelas itu kan ada 36 siswa Bu, jadi akan dibagi menjadi 6 kelompok, setiap kelompoknya akan terdiri dari 6 siswa. Oke, jadi satu kelompok ada 6 siswa. Ada ya? 6 siswa, betul. Oke nih, nanti selama proses pelajaran menurut Bu Mary kira-kira akan muncul permasalahan tidak? Ada, permasalahan setiap pembelajaran itu ada Bu. Apalagi di kurikulum Merdeka ini ya Bu, permasalahan yang pertama yang sering sekali saya hadapi itu yang pertama adalah ketika dilakukan penilaian diagnostik. Karena setiap anak kan karakteristiknya berbeda. Betul. Ada anak yang memang sudah mulai membaca atau mulai melihat-lihat gitulah setidaknya Bu untuk materi berikutnya. Sehingga ketika disuguhkan penilaian diagnostik, dia bisa langsung paham, oh arahnya ke sini, oh yang ditanyakan tuh seperti ini. Tapi ada beberapa juga yang mungkin yang belum bisa mengikuti itu akan kesulitan gitu dalam melakukan penilaian gitu. Selanjutnya mungkin dalam pembelajaran juga harus lebih dilihat lagi Bu. Kadang kan ada kelompok yang memang betul-betul gitu mengerjakannya atau langsung paham terhadap permasalahan yang kita sediakan. Tapi ada beberapa juga yang mungkin harus kita dampingi gitu. Ini permasalahannya seperti ini, kalian harus menganalisisnya seperti ini. Mungkin kesulitannya seperti itu aja sih Bu. Gitu ya. Iya. Jadi itu mungkin pentingnya diagnostik awal itu ya. Iya. Oke. Nah, setelah muncul permasalahan ini, kira-kira strategi apa nih yang akan Bu Mary lakukan? Nah, yang pertama mungkin saya lakukan dalam penyusunan soal penilaian diagnostiknya.
Jadi penyusunan soal itu saya lakukan sesederhana mungkin, tetapi tidak keluar dari konteks materinya gitu Bu. Mungkin kalau hidrosfer nanti rencananya mungkin saya akan menampilkan pertanyaan mengenai gambar sungai. Yang penting kan itu berkaitan dengan siklus air gitu Bu. Yang akrab ya dengan yang anak-anak akrab ya? dengan anak. Kemudian setelah itu di awal mungkin sebelum pelaksanaan penilaian diagnostik, kita bawa dulu anak ke kompetensi dasar, diberitahu dulu kompetensi dasarnya, tujuan pembelajarannya seperti apa, sehingga anak sudah ngeh atau sudah tahu gitu arah dari pembelajaran hari ini tuh materinya mengenai apa. Jadi anak diberi gambaran dulu ya. Betul. Oke. Nih dari penjelasan Bu Mer ya, setelah proses pembelajaran, kemudian ada muncul masalah, lalu ada strategi penyelesaiannya ya. Tanggung jawab Bu Mer nih terhadap pembelajaran supaya pembelajaran ke depan lebih bermakna lagi tuh bagaimana? Untuk kurikulum yang sekarang, yang terutama kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, dengan anak yang pengetahuannya itu sudah dengan teknologi yang kekinian gitu lah Bu. Nah, saya berusaha dalam pembelajaran itu mengupdate dan mengupgrade wawasan lagi sehingga bisa mengimbangi wawasan-wawasan anak yang sekarang itu di bidang informasi itu lebih mudah anak-anak untuk mendapatkan. Jadi sehingga saya dapat mengimbangi, kemudian bisa juga menjawab dari semua yang ditanyakan oleh peserta didik itu, oleh siswa. Jadi jangan sampai kalah dengan siswa ya dalam mendapatkan informasi ya. Betul. Oke Bu Mary, alhamdulillah bagus sekali rencananya ya. Mudah-mudahan nanti saat supervisi lebih semangat lagi. Ini kira-kira kapan nih akan observasi? Insya Allah besok Bu di tanggal 2 Maret 2023 di jam ke-4 ke-5 setelah istirahat pertama. Jam ke-4 ke-5 ya. Oke baiklah Bu Mary, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan percakapan hari ini bermanfaat buat kita. Nanti kita ketemu lagi besok berarti ya di observasi ya. Oke, demikian percakapan pra observasi. Nanti saya akan lanjutkan lagi dengan video pasca percakapan di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.